Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Arab Media Massa. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lukman Arifianto, SSMA, salah satu dosen pada program Pendidikan Bahasa Arab, Departemen Sastra Arab, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya mulai karir menjadi dosen itu sejak 2019. Dan mata kuliah Bahasa Arab Media Massa yang saya ampu ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak tahun 2020. Memang mata kuliah yang saya ampu mayoritas adalah mata kuliah yang berkaitan dengan linguistik, ya, terutama linguistik Arab, baik mulai dari sintaksis, morfologi, maupun semantik dan lain sebagainya. Meski begitu, saya juga ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang bersifat kemahiran bahasa, baik mulai dari menyimak atau istimak, qiraah atau membaca, dan juga kitabah atau menulis. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan ya pada kesempatan hari ini adalah mata kuliah Bahasa Arab Media Massa. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Bahasa Arab Media Massa ini merupakan salah satu kemahiran, bisa dikatakan sebagai mata kuliah yang sifatnya tambahan atau bisa dikategorikan sebagai mata kuliah yang bersifat kemahiran. Karena pada mata kuliah ini semua kemahiran kebahasaan, ya, khususnya dalam bahasa Arab, itu semuanya dipraktikkan. Nah, mata kuliah Bahasa Arab Media Massa ini merupakan salah satu mata kuliah dalam paket bahasa Arab tujuan khusus yang disajikan untuk mahasiswa S1 pada semester 6. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan bahasa Arab memiliki beberapa paket perkuliahan, paket mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa, terutama ketika mereka sudah masuk di semester 5. Nah, kenapa mata kuliah bahasa Arab tujuan khusus, Bahasa Arab Media Massa ini disajikan di akhir masa studi atau di semester 6, karena bahasa Arab yang digunakan di media-media massa berbahasa Arab itu umumnya tergolong ke dalam tingkatan yang mahir atau advance, sehingga mahasiswa diharapkan paling tidak sudah memiliki basic knowledge, ya, atau basic comprehension atau kemahiran berbahasa, sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan ketika mengambil mata kuliah ini. Nah, dalam kesempatan ini saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Bahasa Arab Media Massa sejak tahun 2020. Adapun identitas mata kuliah ini disajikan dengan kode PARA UM 6058. Untuk referensinya, Bapak Ibu, ada beberapa referensi buku yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab Media Massa. Di antaranya ada buku Bahasa Arab Jurnalistik karya Profesor Dr. Nurul Murtado. Beliau adalah dosen dari pendidikan bahasa Arab juga, dosen senior dari pendidikan bahasa Arab UM. Kemudian ada beberapa buku, salah satunya Advanced Media Arabic yang ditulis oleh El Mustafa Lahlali dari University of Edinburgh, yang dicetak oleh Edinburgh University. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga, salah satunya adalah Bahasa Arab Media Massa yang saya pegang ini. Nah, ini buku Bahasa Arab Media Massa ini relatif baru, karena baru terbit di sekitar bulan Juli atau Juni 2023 yang lalu. Nah, buku ini disajikan dengan model pembelajaran berbasis proyek, yang mana buku ini dikembangkan dari hasil penelitian kami beserta tim yang juga dipresentasikan dalam seminar internasional ISOLEC 2023
dengan makalah berjudul Designing Advanced Level Arabic Mass Media Teaching Material, a Project-Based Learning Approach. Dan beberapa referensi lainnya mulai dari artikel jurnal maupun buku-buku terkait pembelajaran bahasa Arab media massa. Sedangkan untuk sumber-sumber berita bahasa Arabnya, kami memanfaatkan beberapa situs online, berita online begitu. Ada di antaranya adalah Al Jazeera, kemudian ada Al Ahram, kemudian ada CNN Arabic, kemudian ada BBC Arabic, Asy-Syarq Al-Awsat, dan juga ada salah satu situs berita berbahasa Arab yang basisnya di Indonesia, yaitu Indonesia Al-Yawm. Itu juga kami gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab media massa di Prodi Pendidikan Bahasa Arab ini. Lalu apa sih yang diharapkan dari mengikuti mata kuliah ini? Berdasarkan dokumen yang berisikan standar capaian pembelajaran lulusan, diketahui bahwa mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keahlian tambahan sebagai praktisi atau wirausahawan berbasis bahasa Arab secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Ini memang standar capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah yang berada pada paket bahasa Arab tujuan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu membaca, memahami, dan menganalisis prinsip-prinsip penulisan berita, reportase, opini, dan iklan berbahasa Arab dalam berbagai tema. Serta mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konten-konten yang mereka baca, yang mereka pahami, dan juga mempraktikkan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian terkait aktivitas pembelajaran, ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada mata kuliah ini. Di antara adalah yang pertama adalah membaca, kemudian mendengarkan, menulis berita berbahasa Arab, serta mempelajari kosakata dan ungkapan yang terkait. Nah, untuk temanya itu ada beragam tema yang disajikan, mulai dari politik, ekonomi, budaya, teknologi, serta hiburan dan olahraga. Kemudian membaca dan menulis teks opini dan tajuk rencana berbahasa Arab, sekaligus mempelajari prinsip penulisan teks opini yang baik. Jadi teks opini pembaca dan juga mempelajari tajuk rencana yang ditulis oleh editor dari media massa berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan menulis iklan berbahasa Arab, baik iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Mempelajari prinsip penulisan iklan, mempelajari kosakata dan ungkapan yang terkait dengan iklan berbahasa Arab. Adapun sistem dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini, pada dasarnya sistem perkuliahan bahasa Arab media massa itu tidak jauh berbeda sebetulnya dengan mata kuliah kemahiran berbahasa yang lainnya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mata kuliah bahasa Arab media massa itu merupakan mata kuliah lanjutan ya, yang lebih advance dari mata kuliah kemahiran yang sudah mereka dapatkan. Pada pertemuan pertama, jelas mahasiswa dan dosen saling berkenalan tentu saja, dan juga membahas kontrak perkuliahan selama 1 semester. Nah, ini semuanya dituangkan dalam RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Selain itu, kami juga memberikan orientasi materi, terutama pengenalan materi, apa sih yang akan mereka pelajari selama 1 semester itu juga dibahas tentu saja di pertemuan pertama. Nah, pertemuan perkuliahan dilakukan selama 16 kali tatap muka. Kami selalu mengusahakan untuk pembelajaran itu dilaksanakan secara tatap muka. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa hasil pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka itu jauh lebih memuaskan. Mungkin dalam perjalanannya
terdapat beberapa penyesuaian model pembelajaran atau metode pembelajaran. Ya, jika tidak memungkinkan dilaksanakan tatap muka, maka kami juga menyiapkan moda yang sifatnya daring. Untuk mendukung pembelajaran, kami juga memanfaatkan Sipejar, sistem pembelajaran dalam jaringan yang memang sudah disiapkan oleh UM untuk memfasilitasi para dosen dan mahasiswa dalam kesempatan kali ini. Dan terutama Sipejar ini digunakan untuk membagikan materi, diskusi, dan juga pengumpulan tugas. Dan beberapa media pendukung seperti WA Group, Google Drive, dan lain sebagainya. Adapun metode pembelajaran bahasa Arab media massa, sekali lagi kami sampaikan bahwa lebih banyak kami laksanakan dengan tatap muka. Sedangkan pada kondisi tertentu kami juga melaksanakan melalui metode daring, baik yang sifatnya sinkronus maupun asinkronus. Nah, selain itu, mahasiswa akan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui model pembelajaran seperti discovery learning, contextual learning, problem-based learning, dan project-based learning yang semuanya tentu sudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya, mulai dari membaca secara intensif, ya, kemudian membaca nyaring agar teman-teman yang lain bisa mendengarkan, lalu menerjemahkan atau memberi makna pada kalimat dan juga paragraf, mengidentifikasi kosakata baru, dan menggunakan kosakata tersebut dalam berbagai kemahiran, ya, baik kemahiran qiraah atau membaca maupun kemahiran yang sifatnya menulis, ya, atau kitabah. Terkait interaksi dosen dan mahasiswa, tentu interaksi ini sangat penting, ya, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab media massa, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun secara daring. Dalam hal ini, dosen atau kami berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang secara aktif mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, tentu saja dengan model-model pembelajaran yang sudah dimodifikasi yang kami sampaikan sebelumnya. Interaksi dalam pembelajaran tentu saja bersifat student centered learning. Artinya, mahasiswalah yang menjadi pusat pembelajaran. Dalam konteks ini, mahasiswa didorong untuk secara mandiri membaca, memahami teks-teks media massa yang sudah disiapkan. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga diberi keleluasaan untuk mencari teks-teks bahasa Arab yang ingin mereka baca sendiri. Selain itu, dosen juga melibatkan mahasiswa dalam tanya jawab, curah gagasan, tentu untuk meningkatkan partisipasi dari mahasiswa. Tentu dengan metode pembelajaran yang efektif, mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian terkait sistem penilaian mata kuliah bahasa Arab media massa, tentu kami menilainya secara terpadu, ya, mencakup ranah kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik. Sistem penilaiannya berkaitan dengan beberapa komponen, diantaranya mulai dari tugas-tugas terstruktur, lalu keaktifan kelas, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang sifatnya berbasis proyek. Proyek ini dapat berupa beberapa kegiatan. Yang pertama, membuat reportase berbahasa Arab lengkap. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat reportase, membuat liputan hal-hal yang berada di sekitarnya atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka. Kemudian mereka susun itu, mereka riset dan ditulis menjadi sebuah reportase yang lengkap. Atau tugas proyek yang lain adalah membuat proyek penelitian bahasa Arab media massa, baik dari segi linguistiknya, ya, maupun pemanfaatannya sebagai media pembelajaran. Baik, demikianlah paparan singkat tentang mata kuliah bahasa Arab media massa yang disajikan pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan selamat menyaksikan. Syukran jazilan wa'an Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu ila al-babir rabi Wassallallahu ila al-babir rabi Untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas berita dengan tema teknologi. Kalau teman-teman baca berita, kalau kalian mengakses Al Jazeera misalnya, kalian bisa buka ya Al Jazeera yang nanti bisa dinyalakan. Nah, di situ ada beberapa kolom atau ada beberapa sub judul atau sub apa istilahnya tema yang ya pasti sebagian dari kita ada yang prefer misalkan dengan berita olahraga, ada teman-teman yang prefer dengan berita politik, ya, ada teman-teman yang suka dengan apa? Kalau kalian baca berita itu senang tema apa? Pembunuhan, Manchester United, kriminalitas, kriminal, korupsi. Nah, hari ini kita masuk ke berita apa namanya dengan tema teknologi. Jadi paling tidak sebetulnya membaca koran itu memang itu kegiatan yang sederhana. Hampir setiap hari kalian lakukan mungkin. Tapi kalau zaman sekarang biasanya lebih senang lewat apa? TikTok ya. Lebih kalian misalkan follow beberapa akun itu sudah cukup ya, di Reels misalnya atau di Twitter atau dimanapun itu biasanya lebih mudah lebih mudah kalian resapi ya, lebih mudah memang beberapa sosial media seperti Instagram, Twitter, kemudian TikTok itu memang didesain untuk itu, memang didesain berbasis micro learning, sehingga ada yang masih ingat tadi pagi kalian scroll TikTok apa yang keluar di HP kalian? Belum scroll. Belum scroll. Pagi-pagi langsung dari berita susah. Belum scroll. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan bahas berita dengan tema teknologi dan yang pasti kalian diharapkan ya, mampu menganalisis teks-teks berita di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa bahasa Arab media masa ini menjadi pembelajaran yang bagi saya sangat menyenangkan? Karena kita akan banyak mendapatkan hal yang baru. Berita itu kan setiap setiap masa atau setiap waktu kan selalu update. Dan kadang-kadang kita akan menemukan kosakata. Saya akan menjelaskan teman-teman ada beberapa kosakata, apakah kalian bisa menebaknya atau tidak? Ya, mengenal beberapa kosakata dan istilah di bidang iptek, dan juga yang paling penting karena teman-teman adalah mahasiswa bahasa Arab, ya, dapat menggunakan kosakata yang kalian punya itu dalam kemahiran sehari-hari, ya, dalam kemahiran salam misalnya, itu menjadi hal yang penting, atau dalam kemahiran kita. Ya, kalian bisa mengakses beritanya melalui link ini. Ya, silakan kalian bisa mengakses. Kalau yang tidak punya atau tidak menghadap komputer karena terbatas, kalian bisa membukanya lewat HP. Silakan. As-Saudiyah wa Malaysia wa Sin fi Sadarah dirasah takshifud dual al-a'la fi mu'talati idmanil hawatif al-zakiyah. Al-Quran bil mawdu'. Al-Ma'na. Arab Saudi, Malaysia, dan Tiongkok memimpin sebuah penelitian yang
mengungkapkan negara-negara dengan tingkat kecanduan semakin tertinggi. Oke. Ya, ada kata menarik fisodar. Mana fisodar? Ini dari akar katanya apa? Saudara. Ya, saudara mana saudara? Dada itu di depan apa di belakang? Ya, saudara itu bisa kalian gunakan. Ya, memimpin apa namanya dalam konteks misalnya kalian mengatakan apa namanya? Apa sekarang pemuncak klasemen Liga Inggris siapa? MU. Manchester City. Ya, kalian bisa mengatakan Manchester City ya? City kan, City. Saudara. Di puncak. Berada di puncak atau berada di garda terdepan. Ya, saudara berada di garda terdepan. Baik, pada lagi. Ya ada mustaqbimil hawatifi al-baqiyati fi jami' anha'il alam. Sampai gitu ya, wa mayani. Wa ma ya'ni bi darurati ziyadatu waqti istikdamiha. Oke, apa artinya? Semakin bertambah jumlah pengguna smartphone di segala di seluruh dunia. Ya, bisa hai Allah. Wa mayani bi darurah. Dan ini menjadi bertambahnya bahaya atas waktu penggunaannya. Ya, atas waktu penggunaannya. Silakan, siapa mau mencoba? Mencoba ya, ini bukan ujian ya, mencoba. Anak Ustaz. Ya, tafadhal. Kamu sudah, yang lain coba. Ayo Sasro. Ayo, yang lain. Sasro. Ayo. Yang belum mau coba? Mau mencoba? Ayo Safri tuh. Enggak apa-apa, dibaca aja. Safro. Free Fire. Kotak-kotak lah Pak. Kata-kata mafis muskilah. Ayo, Mbak Sabah, ayo coba. Apa artinya? Tahu dah? Oke, coba dulu jawaban. Sahifah, mana sahifah? Ajro, mana ajro? Ada yang tahu? Ya, melakukan. Melaksanakan. Kan itu dari jaro yajri, ya, ala wazn ala ajro. Ya, bahitun kanadiyun. Ya, lisan. Apa tadi kita? Ya, mau mana bahitun kanadiyun? Ya, peneliti dari Kanada. Apa? Ya, tahlilat ihsaiyah. Mau mana tahlil ihsai? Kami yarif tahlil ihsai. Ya, ihsa'u sukan. Ihsa'i tahu? Apa? Tahlilan ihsa'iyan. Nah, kalian bisa bantu tahlilan ihsa'iyan. Ya, analisis statistik. Gimana lanjutnya, Mbak? Ya, mau menggabungkan beberapa peraturan sains menggunakan HP ya. Alladhi yantawi ala yang bermasalah, syahri. Ya, yang bermasalah. Ya, ma'al tarkiz ala yang syabab. fokus Yang fokus? Ya, pada mudah. Jadi berdasarkan takrir, mana takrir?
Kalau apa? Ya, takdir itu laporan atau reportase ya, atau investigasi. Ya, takdir itu bisa bermakna laporan, bisa bermakna reportase, bisa bermakna investigasi. Kalau sohifah atau jaridah itu biasanya mereka punya divisi apa istilahnya ya, yang bagian riset ya, bagian riset. Ya, untuk kita biasanya riset-riset yang populer. Hasbi takdir di sohifah Daily Mail. Nah, kalian kalau misalkan menemukan, nah ini ya teman-teman, salah satu karakteristik dari bahasa Arab media massa itu adalah udah ta'rif namanya, atau Arabisasi. Nah, Arabisasi ini sebetulnya adalah kalimat atau kata dari bahasa asing yang kemudian diucapkan dengan huruf Arab. Misalkan kalian akan menemukan di negara Arab Pizza Hut, itu mereka tidak menerjemahkan itu, tetapi ya tulisnya ya ada yang menggunakan fa, pizza, ada yang menggunakan ba, pizza, dan macam-macam. Itu namanya at-ta'rif, Arabisasi. Nah, kalian akan menemukan banyak sekali Arabisasi itu di bahasa Arab media massa. Di koran-koran Arab itu kalian akan menemukan banyak sekali. Sehingga kalian membacanya tidak usah Daily Mail misalnya, langsung saja Daily Mail. Daily Mail. Al-Baritonia, kalau Najra Bahisun Kanadiyun, ya, peneliti dari Kanada. Yang melakukan analisis statistik dengan mengumpulkan dirasah ilmiah, beberapa studi ilmiah tentang penggunaan smartphone yang bermasalah. Visual. Maaf. Waduh, ketularan. Malamiah. Ya, dalaisan mereka soal Rubama nakar bihada liqa'ana al-yawm. Nashkurukum syukran jazilan ala husni imamikum. Lalu insyaallah fi usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video singkat hari ini tentang kegiatan pembelajaran Bahasa Arab Media Massa yang dilaksanakan pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.